Jika reptiler sering melihat kadal berukuran besar atau sedang dan terlihat berjemur di pagi hari sekitar jam 8 pagi, maka itu adalah biawak. Gaya hidup mereka memang seperti itu. Seperti kebanyakan hewan berdarah dingin atau reptil, berjemur adalah rutinitas mereka. Ini dikarenakan mereka harus tetap bisa menjaga suhu tubuhnya, juga agar metabolisme mereka lancar. Biasanya biawak punya tempat nongkrong favorit, bisa di bebatuan atau batang pohon, juga di rumputan. Intinya yang terkena matahari secara langsung, agar setiap bagian tubuh mereka bisa hangat. Biawak juga punya kebiasaan seperti memanjat atau berenang. Mereka bertingkah seperti manusia karena biawak aktif pada pagi hari sampai siang hingga sore. Dan malamnya mereka akan go home untuk beristirahat. Satu hal, biawak adalah hewan soliter, yang artinya mereka jarang berinteraksi kecuali saat musim kawin tiba. Dan di musim kawin mereka cenderung agresif dan akan melakukan gelut dengan biawak lain untuk mendapatkan pasangan. Lalu cara biawak gelut juga unik, mereka akan berdiri dengan dua kaki, ekor sebagai penahan, lalu tangan mereka akan saling cakar. Kadang ekor mereka juga digunakan sebagai sabetan. Di alam liar, biawak akan berburu hewan kecil seperti kadal, terkadang mereka juga memakan bangkai. Kebanyakan dari biawak adalah karnivora atau pemakan daging. Tapi ada juga spesies biawak yang omnivora atau pemakan segala. Contohnya adalah Varanus olivaceus. Biawak ini bisa memakan buah-buahan juga daging. Biawak berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Cara kerjanya mereka akan menaruh telur mereka di tanah atau pasir. Dan suhu sarang akan sangat berpengaruh pada jenis kelamin. Jika suhunya rendah, maka kemungkinan akan menghasilkan baby biawak betina. Dan jika temperaturnya tinggi, biasanya akan berjenis kelamin jantan. Reptiler, ketika kita masih baby, kita sangat membutuhkan sang ibu dan ayah untuk menjaga kita selama masa pertumbuhan. Berbeda dengan karnivora seperti biawak, sepertinya mereka didesain untuk jadi natural born killer karena ketika mereka lahir, mereka harus sudah mandiri. Dan welcome to the jungle. Pada video kali ini kita akan sikat habis semua hal tentang biawak. Jadi siapkan cemilan, sempurnakan posisi rebahan yang nyaman, dan sebelumnya like dan komen jika kalian suka dengan video seperti ini, lalu share sebanyak mungkin agar orang lain tahu tentang informasi yang akan admin sampaikan. Jadi mari kita mulai. Biawak termasuk ke dalam spesies hewan yang cerdas. Meskipun bersifat individualis, biawak bisa melakukan kerjasama dengan biawak lain untuk mengelabui target. Misalnya ketika mereka ingin mengambil telur dari indukan buaya. Sebagian dari mereka akan mengalihkan sang induk ketika lengah, maka biawak lain akan mencuri telur. Kerjasama seperti ini cukup efektif karena setelah kembali sang induk tidak menemukan telurnya lagi. Selain jago dalam hal ngeprank, mengkadalkan raja kadal seperti buaya, biawak juga sanggup mencium keberadaan mangsa dari jarak yang cukup jauh. Biawak juga mampu mendeteksi keberadaan predator. Jika tidak percaya, kalian bisa perhatikan ketika biawak lebih memilih jalur darat jika di sana ada ancaman, seperti misalkan di kolam yang ada buayanya. Oke, sebelum lanjut, give thanks ini buat kalian yang udah subscribe ya. Hari ini mencapai 300 subscriber. Selanjutnya kita akan bicara tentang biawak dan komodo. Apakah mereka ini sama-sama? Jawabannya adalah yes, karena komodo termasuk ke dalam genus Varanus, sama seperti biawak. Perbedaannya mungkin dari penampilan. Biawak dan komodo juga memiliki perilaku yang sama dan kemiripan yang sama persis, seperti suka berjemur, ganti kulit, seraglut yang sama juga, dan masih banyak lagi. Dalam hal air liur, komodo lebih unggul. Terdapat banyak sekali bakteri di dalam air liur sang naga. Itulah kenapa setiap hewan yang terkena gigitannya dalam waktu yang sangat singkat akan mati lemas. Dan setelahnya sang naga akan mulai menyantap mangsanya. Sedangkan untuk air liur dari biawak sendiri itu tidak bekerja sepenuhnya ya, melainkan dia juga harus fight dulu, harus membuat mangsanya itu lemas dengan cara dibanting-banting sampai mangsanya itu kelelahan, baru akhirnya dia bisa menyantap. Jadi untuk air liurnya sendiri, biawak cenderung tidak efektif, tidak seperti komodo.
Dalam banyak kasus, daging biawak dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti gatal-gatal, dan konon katanya bisa menambah stamina. Di Indonesia sendiri, terutama di daerah perkotaan, daging biawak dijual secara bebas. Peminatnya juga cukup ramai. Menurut mereka, rasa dagingnya sangat gurih, teksturnya lembut, sedangkan untuk komodo, saya sendiri belum menemukan orang mengkonsumsi daging komodo. Karena komodo sangat dilindungi negara, maka berburu komodo akan dianggap sebagai kejahatan berat dan kamu bisa masuk penjara gara-gara kamu memburu atau membunuh komodo. Oh ya, untuk komodo sendiri mereka tinggal di daerah NTT, Flores, yaitu tepatnya di Kepulauan Komodo, sebagai rumah dan tempat tinggal mereka. Dan yang harus kalian tahu, komodo cuman ada di kita ya. Tapi menurut data yang admin pernah baca, mereka juga sebenarnya termasuk pendatang gitu yang berkembang biak di Pulau Komodo, dan akhirnya mereka menjadi satu komunitas yang gede gitu. Nah, meskipun mereka berasal di Australia, menariknya mereka kayak malahan betah di sana and then live forever di Pulau Komodo. Tempat ini jadi semacam surga bagi reptil monster ini. Sekarang kita ngomongin biawak lagi. Dalam beberapa kasus, biawak itu dianggap sebagai hama. Biawak suka mencuri ikan di tambak milik petani. Hal ini juga menimbulkan sentimen masyarakat pada biawak. Keberadaan mereka jadi satu masalah besar bagi usaha budidaya. Maka tidak heran mereka di triple kill karena dinilai merugikan peternak ikan. Bagi pembisnis, kulit biawak semacam mesin penghasil uang karena bahan dasar dari kulit ini bisa berharga fantastis. Kulit biawak sendiri bisa diubah menjadi jaket, tas, dan lain sebagainya. Selain itu, kulit biawak juga akan dijadikan kerupuk yang gurih dan kayak ada kremes-kremesnya gitu. Ada hal yang sangat menarik dalam kasus Pak Ambo yang memelihara buaya Rizka. Ada satu kasus yang menurut saya menarik. Konon ada satu biawak yang pernah ditolongnya waktu kecil. Lalu biawak itu comeback seakan dia ingat orang yang sudah memberinya pertolongan. Dalam kasus ini bisa dikatakan bahwa biawak juga punya ingatan yang sangat baik. Manusia suka sekali iseng dikala mereka merasa gabut. Biawak kadang dijadikan hewan buruan hanya untuk kesenangan pribadi, tanpa memanfaatkan daging atau kulitnya. Yang dalam hal ini, Ogut merasa sangat mubazir untuk hanya sekedar bikin konten. Pernahkah kalian berpikir bahwa barangkali biawak yang Anda sikat adalah indukan bagi beberapa anaknya? Saya tidak sedang mencoba baper, akan tetapi seperti kasus ular derik yang dibabat di Texas, adalah kelakuan yang sangat tidak keren dan menjijikan. Perlu diketahui juga bahwa membunuh satu ekor dan membunuh satu spesies itu beda. Misalnya ketika reptiler membunuh satu ekor ular tanah, dan yang kita tahu bahwa ular tanah sangat berbahaya, akan tetapi jika kita terlalu nge-head mereka dalam jumlah besar, artinya satu spesies yang menyebabkan kepunahan. Maka saya pastikan akan muncul masalah baru karena peran dari spesies ini juga sangat penting. Begitu juga dengan biawak, mimpi buruknya bukan hanya kita tidak akan lagi menyaksikan keberadaan mereka di masa mendatang. Oh ya, Ogut tidak bermaksud menakut-nakuti, namun kita juga harus sadari bahwa setiap tindakan ekstrim akan ada konsekuensinya, dan konsekuensinya akan sangat besar. Oke reptiler, sebenarnya masih banyak hal menarik yang mau saya bahas seputar kedua hewan melata yang legend ini. Dan jika seandainya ada banyak kekeliruan atau kurangnya informasi, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, sampai akhir and see you on the next video guys.